Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Pagi. Oke, bertemu lagi dengan Ibu dalam pelajaran matematika. Bagaimana kabar kalian hari ini? Sehat? Alhamdulillah. Baik. Seperti biasa, sebelum kita memulai pembelajaran kita pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa. Semoga pembelajaran kita pada hari ini mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik anak-anak, pada hari ini kita akan belajar jarak titik ke bidang dengan tujuan supaya kalian semua bisa menentukan dan menghitung jarak titik ke bidang. Sebelumnya pada dimensi 3 kita sudah belajar jarak titik ke garis. Dari kalian, apa ada yang masih ingat apa itu jarak titik ke garis? Ada yang masih ingat? Ingat, Bu. Iya, Raudah, jarak titik garis apa? Jarak dari suatu titik tertentu ke garis tertentu. Iya. Jarak titik ke garis itu panjang ruas garis yang ditarik dari titik tegak lurus terhadap garis. Dan materi kita jarak titik ke bidang. Nah, dari kalian, apa ada yang sudah tahu apa itu jarak titik ke bidang? Sudah ada yang tahu? Mahmudah, menurut Mahmudah, apa itu jarak titik ke bidang? Kalau dilihat dari kata-katanya di sini, jarak titik ke bidang. Dan pengertian jarak titik ke garis. Kira-kira apa itu jarak titik ke bidang? Kalau menurut jarak titik ke bidang itu berarti jarak titik tertentu ke suatu bidang. Bagus. Yang ada dalam seluruh. Bagus ya. Kalau Rahmah Fitri, menurut Rahmah Fitri, jarak titik ke bidang itu apa? Panjang ruas garis yang ditarik dari suatu titik tertentu tegak lurus dengan bidang. Bagus ya. Oke, supaya lebih jelas, sekarang kalian lihat gambar berikut ini. Amati dan cermati gambar berikut. Nah, di sini ada segmen garis yang mewakili jarak titik A ke bidang BCGF, yaitu ruas garis AB. Kenapa? Karena AB tegak lurus BCGF. Kemudian di sini gambar selanjutnya ada segmen garis yang mewakili jarak titik A ke bidang BFHD, yaitu panjang ruas garis AP, karena AP tegak lurus dengan bidang BFHD. Kemudian, coba kalian lihat, di sini ada bidang alfa dan titik A. Jarak titik A ke bidang alfa adalah panjang ruas garis tegak lurus dari titik A ke bidang alfa. Dan di sini dapat kalian lihat ada A-aksen. A-aksen merupakan proyeksi titik A pada bidang alfa. Dan panjang ruas garis A-aksen merupakan jarak A terhadap bidang alfa. Nah, dari sini dapat kita ketahui bahwa jarak titik terhadap bidang adalah panjang ruas garis yang ditarik dari titik tegak lurus terhadap bidang. Ingat ya, jarak titik terhadap bidang adalah panjang ruas garis yang ditarik dari titik tegak lurus terhadap bidang. Nah, dari penjelasan Ibu di sini, apa ada yang ingin ditanyakan atau sudah paham mengenai pengertian jarak titik terhadap bidang? Bu. Udah, oke. Karena kalian sudah paham, sekarang coba, ayo kita mencoba untuk menentukan jarak titik ke bidang. Ada yang mau mencoba untuk nomor 1? Kalau tidak ada, Ibu tunjuk ya. Anggaraksa Hermawan, coba jawab nomor 1. Tentukan jarak titik C ke bidang ADHE. Titik C ke bidang ADHE. Panjang ruas garis apa?
yang merupakan jarak titik C ke bidang ADHE? Angga? Garis CD. Oke, garis CD. Kira-kira kenapa nih Angga jadi memilih garis CD sebagai jarak titik C ke bidang ADHF? Karena garis C, tadi kan yang ditanya titik C. Ya, Otomatis kalau misalkan kita cari jarak titik C ke bidang ADHE, kita cari yang berhubungan. Nggak mungkin kan C ke B ke A, keliling dong. Sedangkan Ya. jarak itu adalah panjang terdekat. Bagus ya Angga ya. Jawabannya Iya. CD atau DC. Karena dengan cara kita menarik garis dari titik tegak lurus ke bidang ADHE, maka didapatlah garis CD. Oke, untuk yang nomor 2, Rahma Fitri. Kira-kira apa jawabannya, Rahma? EP. Oh iya. Kenapa nih kira-kira menjawab EP? Karena dari titik E ke bidang BDHF itu ditarik garis yang tegak lurus sehingga didapatkan ruas garis EP. Benar ya jawabannya. Oke, untuk nomor 3, Mahmudah. Tentukan jarak titik K ke bidang MNRK atau NMKR. Panjang ruas KN. KN. Kenapa nih jadi memilih KN? Karena ditarik garis yang tegak lurus, Bu. Oke, benar ya, KN. Nah, kalian sudah bisa nih menentukan jarak titik ke bidang itu seperti apa. Sekarang kita akan mencoba untuk menghitungnya, menghitung panjang jarak titik ke bidang. Di sini coba kalian lihat ada contoh. Jika kubus ABCDEFGH memiliki rusuk 5 cm, ABCDEFGH memiliki rusuk 5 cm, tentukanlah jarak titik A ke bidang BCGF. Alternatif penyelesaiannya dengan cara kita menarik garis dari titik A tegak lurus BCGF, didapatlah AB karena di sini rusuknya 5 cm, jadi AB adalah 5 cm. Jadi jarak antara titik A ke bidang BCGF adalah ruas garis AB atau 5 cm. Oke, kemudian contoh kedua, diberikan kubus ABCD EFGH dengan panjang rusuk 4 cm. Titik A, F, G, D dihubungkan sehingga membentuk bidang AFGD seperti gambar di sini. AFGD kita hubungkan sehingga membentuk sebuah bidang. Kemudian, berapakah jarak titik B ke bidang AFGD? Oke, alternatif penyelesaiannya, kita tarik garis dari titik B, tegak lurus dengan bidang AFGD, sehingga diperoleh garis TB atau BT. Nah, terus untuk mencari panjang garis TB, kita aplikasikan teorema Pythagoras. Dapat kita tulis di sini, TB sama dengan akar AB kuadrat dikurang AT kuadrat. Nah, dari sini panjang rusuknya 4 cm. Dan AB ini 4 cm. Dan AT kita belum tahu ya, panjang AT berapa. Dapat kita lihat di sini, AT merupakan setengah dari AF. Untuk mencari AF, kita menggunakan teorema Pythagoras juga, yaitu AB kuadrat tambah BF kuadrat. Kita tulis di sini, AT sama dengan setengah AF sama dengan setengah akar AB kuadrat tambah BF kuadrat. Kita substitusikan nilai AB 4 cm, BF 4 cm. Jadi setengah akar 4 kuadrat tambah 4 kuadrat sama dengan 4 kuadrat sama dengan 16. Jadi setengah akar 16 tambah 16. 16 tambah 16, 32. Sama dengan setengah akar 32. Kita sederhanakan menjadi setengah 4 akar 2. Kita sederhanakan lagi menjadi 2 akar 2. Oke, sekarang sudah didapat TB. Sudah didapat AT-nya sama dengan 2 akar 2. Kemudian kita substitusikan ke persamaan TB tadi. AB-nya kita ketahui 4 cm, AT-nya 2 akar 2. Kita substitusi di sini sama dengan akar 4 kuadrat dikurang 2 akar 2 kuadrat.
2 akar 2 kuadrat sama dengan 8. 4 kuadrat sama dengan 16. Jadi akar 16 kurang 8 sama dengan akar 8, kita sederhanakan menjadi 2 akar 2. Jadi jarak titik B ke bidang AFGD adalah 2 akar 2. Nah, dari contoh di sini tadi, apakah kalian sudah paham atau ada yang ingin ditanyakan mengenai cara kita untuk menghitung panjang titik ke bidang? Paham, Bu. Alhamdulillah sudah paham semua ya. Baik, karena kalian sudah paham semua, Ibu akan memberi kalian hadiah. Hadiahnya berupa sebuah soal ya. Di sini silahkan kalian kerjakan per individu, kumpulkan dengan Ibu berupa JPG atau PDF melalui WhatsApp. Ibu tunggu sampai jam 12 siang. Oke. Dari pembelajaran kita pada hari ini, ada yang bisa menyimpulkan apa hasil pelajaran kita hari ini? Raudatul Jannah bisa? Hari ini kita belajar mengenai jarak titik ke bidang. Di Ya. mana jarak titik ke bidang itu adalah panjang garis dari suatu titik ke suatu bidang. Ya, jadi hari ini kita sudah belajar cara menentukan dan menghitung jarak titik ke bidang, yaitu panjang ruas garis yang ditarik dari titik tegak lurus terhadap bidang. Baik, pembelajaran kita Ibu cukupkan sampai di sini. Ingat, jaga kesehatan selalu, tetap semangat, jangan lupa kerjakan tugasnya, dan ulang kembali pembelajaran kita pada hari ini, serta persiapkan diri kalian untuk materi selanjutnya, yaitu bab statistika. Sekian dari Ibu. Kalau ada salah, Ibu minta maaf jika ada kata-kata Ibu yang salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.